欢迎大家参加今天的回答问题节目。Selamat datang, selamat bergabung di kelas. 回答大家的问题，saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya, yang ada di kelas hari Jumat dan juga Sabtu. Dan Minggu ya, sorry. Jumat dan Minggu. Baik, 好，班长mau diri. OK，好的。因为我的信号好像不太好，所以有点问题呀。Kayaknya sinyal saya kurang bagus ya, jadi tadi keputus. Baik，好，那我们就开始吧。大家今天下午都在哪儿？Teman-teman, posisi teman-teman di mana sore ini？大家都过得怎么样？Teman-teman apa kabar juga？我希望大家健健康康，一切都很顺利。Saya berharap teman-teman semuanya sehat dan semuanya dilancarkan. 好，我看一下班长给我寄的问题ya. Saya lihat dulu pertanyaan yang dikirimkan 班长 kepada saya. Baik. 大家今天下午都在哪？都在公司、在家还是在路上？Teman-teman sore ini ada di mana? Di rumah, di kantor, atau mungkin di jalan? 好的，大家今天下午吃了些什么？要跟我分享吗？Mungkin teman-teman tadi makan apa? Mau berbagi dengan saya juga boleh ya. Sambil saya buka dulu file pertanyaan dari Panjang. 我们先看一下星期五和星期天的问题，然后再来看 lihat dulu ya pertanyaan dari kelas dulu. Kemudian baru kita lihat pertanyaan dari teman-teman yang di luar dari materi ya. Oke, 我先看一下. Ada pertanyaan dari Xiaoming ya di chattingan grup kelas yang dikirim oleh Panjang. 老师 kalau 没想到 tidak nyangka atau tidak habis pikir dengan 想不到 tidak bisa berpikir kan 老师没想到还是想不到没想到想不到对一样的 hampir sama ya bisa dipakai 没想到 也可以说想不到gitu ya. Boleh saya tulisin untuk teman-teman semua sebagai bahan pembelajaran. Sambil saya lihat dulu nih. Oke, baik hari ini sudah hadir ya. Ada Ibu Nani, ada ini Ibu ya, Ibu Chiang, 对吗？还是Bapak？然后再来 Ibu Deborah juga, 然后 Ibu Dian, 还有 Ibu Xiuzhen, kemudian Ibu Katarina ya. Oke, Ibu Katarina 和 Ibu Xiuzhen 都说在家，对吧？di rumah ya. Ibu Lucia 说我在公司, oke. Terus Ibu Francisca 说在家, oke, baik. Jadi ada yang di rumah, ada yang di kantor ya. 好的，谢谢大家. Ini ketikannya sudah benar semua, jadi saya tidak perlu revisi. Oke, kita langsung lihat ya pertanyaan tadi. Ada kata 没想到和想不到。我们看一下啊，kita coba lihat. 我们先看一下，没是没有的没，没想到。Terus mungkin teman-teman pernah dengar 想不到. Mereka ada sedikit apa ya perbedaan sedikit saja gitu ya. Oke, kita bahas. Mei, ini pertanyaan dari Xiaomi. 没想到. Oke, layar saya muncul ya. Kadang-kadang
Oke, teman-teman ya. Saya habis putus. Suara saya sudah kedengaran jelas lagi. Oke, teman-teman, 能听到我的声音吗? Bisa kedengaran suara saya supaya saya bisa lanjut menjelaskan? Oke ya, chattingan teman-teman belum masuk. Saya coba tunggu dulu ya. Halo. 都能听到我的声音吗? Bisa kedengaran suara saya? Halo, halo. Ban长能听到我的声音吗? 听到了是。Oh, 听到. 好的，那我继续ya. Kalau gitu saya lanjut ya. Soalnya tadi keputus, terus chattingan hilang semua. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut. Ya, tadi kita bahas 没想到. Oke, layarnya sudah muncul nggak? Tulisan layarnya sudah munculkah? Belum ya? Oke, baiklah. 因为我这边下雨，所以信号不太好，karena di tempat saya hujan, kemungkinan sinyalnya nggak bagus. Oke. Share screen saya sudah bisa kelihatan? Oke. Saya coba tunggu ya. Oh, jelas ya. Oke, kalau gitu. Soalnya di view saya nggak bisa kelihatan dengan screen saya. Teman-teman bisa tulisan saya bisa kelihatan kah? Bisa ya. Oke, kalau gitu saya lanjut jelasin saja. 同学们，我们刚才说没想到，没想到 itu artinya tidak terpikirkan ya. Ini pertanyaan dari Xiaomi. Tidak terpikirkan tuh tidak nyangka. 没想到, tidak nyangka. Ya, 没想到你是这样的人. Misalnya gitu ya, kita temenan sama dia udah berpuluh-puluh tahun, ternyata dia ada satu karakter yang kita nggak tahu. Nah, kita kaget dong ya, udah 10 tahun, ternyata baru tahu dia punya karakteristik seperti itu. Maka kita bilang, 没想到你是这样的人 gitu ya, nggak terpikir gitu ya, nggak nyangka. 没想到. Koma, 你是 nggak nyangka kamu orang kayak gitu ya. 你是这样的人. 没想到. Orang apa? Nggak nyangka kamu tuh orangnya kayak gitu ya. Oke, baik jelas ya. Layar saya juga baiklah, saya terpental lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang bawah adalah 想不到. 想不到 itu selain boleh sih artinya tidak nyangka, tapi dia lebih ke 想不到，比如说我想不出 biasanya sih ya，我想不出其他的例子 gitu ya. Saya tidak terpikir gitu ya, artinya tidak bisa
mikirin lagi contoh yang lain gitu ya, 想不出答案，答案 itu adalah jawaban gitu ya, 想不出 biasanya gitu ya, 想不到我好像是想不到，就是这个想不到。Nah, punya teman-teman lihat saya tulisnya nada 5 gitu ya. Kadang-kadang pu yang dijepit di tengah gitu dibaca nada 5. Terus Lausu kalau misalnya saya tetap baca nada 4 boleh nggak? Boleh-boleh saja, nggak terlalu masalah gitu ya. Jadi misal, oh 想不到 boleh nggak? Boleh. Nada 4 gitu ya. Nah, 想不到 ini lebih ke 我们说 kehabisan ide boleh gitu ya. Atau benar-benar buntu. Buntu. Itu namanya 想不到. Nah, kalau yang tadi kan di atas tuh 没想到, 我们说 tidak nyangka. Berbeda ya, artinya sedikit berbeda. Mirip-mirip tapi berbeda. Ya, sobat kelas mohon nunggu ya. Sepertinya ada gangguan jaringan di tempat Lause. Iya, 对, panjang. Jadi saya ngomong beberapa kata, tiba-tiba monitor saya udah putar-putar lagi, nggak ada bayangan saya dan teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut dulu ya. 真抱歉, sorry ya teman-teman ya. Ini sinyalnya karena kalau habis hujan ya begitu ya. Baik, saya ulang lagi karena tadi keputus-putus. Jadi ada pertanyaan tentang 没想到 sama 想不到. Kalau mau cincai, mereka kayak oke lah, boleh lah ya gitu, artinya sama. Tapi sebenarnya kalau dibilang detail, mereka ada perbedaan. Perbedaan itu yang saya bahas ke teman-teman ya. Pertama, 没想到 itu lebih ke tidak nyangka atau tidak terpikir. Contoh kalimatnya, "我又回来了." Baik, kita lanjutkan. 真的很抱歉啊，这个讯号真的太不好了啊. Iya, suara saya hilang ya. Iya, 同学们, ini saya balik lagi, kita lanjut yuk. Oke, nah kemudian 想不到 gitu lebih ke kehabisan ide atau buntu. Jadi 想不到, 比如说 dia lebih seringnya 想不出 gitu ya. Nah, bisa dipakai 想不出. Saya tulis di sampingnya aja. 想不出
想nya sama, punya sama, tapi dia pakai chu belakang. Biasanya pakainya gitu ya. Nah, untuk kalimatnya ini sudah selesai di screenshot kah? Saya boleh next untuk kasih contoh kalimat. 想不到,想不出. Iya, Pak Suyosan ya, ada gangguan sinyal ya. Baiklah ya. Mungkin ya gitu ya. Kalau online ya kita sangat-sangat terpengaruh kalau masalah sinyal. Halo Mas, teman-teman, sudah boleh saya lanjut dulu. Semoga selesai menjelaskan ini masih tersambungkan ya. Jadi baik-baik saja, tidak putus lagi sehingga kita nggak putus nyambung. Halo Mas, teman-teman, sudah selesai di screenshot. Saya mau lanjut contoh kalimat kedua. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. 那想不到是这样的句子，比如说，begini ya, 该买的，哎ini 该买的东西都买了，我想不出，别的，你来帮我看看，该买的东西都买了，我想不出别的，你来帮我看看. Nah, contoh gini, misalnya kita mau piknik gitu ya, mau kemana gitu. Cuman kadang-kadang kan ada orang tuh persiapan banget. Misalnya oke lah mau mau piknik takutnya ada barang-barang yang kelupaan karena mesti masak sendiri contohnya. Nah, maka teman kita ini bilang sama kita, 该买的东西都买了，我想不出别的. Jadi yang seharusnya, 该 ini adalah seharusnya. Ya, 买 itu beli ya. Barang, tungsi itu barang ya. Barang yang seharusnya dibeli, sudah beli semua. 我想不出别的. Saya benar-benar buntu, nggak kepikir ada kurang apa gitu ya. Kadang-kadang kita butuh gitu ya, butuh orang lain cek kayak gitu ya. Jadi, nah maka kita bilang sama teman kita gitu ya, 我想不出别的. Saya benar-benar buntu loh, nggak kepikiran ada yang kurang apa gitu ya, karena kadang-kadang kita bisa apa ya kelewatan. Nah maka kita bilang sama teman kita, nilai kan kamu bantu saya lihat-lihat, artinya bantu saya cek gitu yuk, ada yang kurang nggak gitu ya sebelum kita pergi piknik. Misal pikniknya jauh nggak ada tempat pasar segala macam untuk beli-beli gitu. Nilai kan itu boleh satu ya. Nah kalau misalnya 想不出 atau 想不到boleh juga kita pakainya gini. Misalnya 我真的想不出别的办法，你来帮我吧, gitu ya. 想不出别的办法. Kalau itu tadi barang. Nah, bisa juga 我想不出别的办法. Kita udah belajar ya. Sebentar, sorry. 办法. Apa itu 办法, teman-teman? 你来帮我. Ya, sambil mungkin teman-teman jadi mereview kosakata ya. 你来帮我想主意.
注意。Bentar, saya kasih pinin dulu ya, baru saya jelasin. Jadi teman-teman biar nyambung. 我想不出别的 ini BIE ya teman-teman ya. 办法 办法 itu adalah cara ya. Beberapa teman-teman sudah bantu saya jawab. 你来帮我想. Nah, saya kasih mungkin ini kosakata baru ya. 主意, apa itu 主意? 主意 itu adalah ide. Mungkin kita udah, iya benar ide ya Xiaomi. Apa namanya? Kita udah nggak tahu nih caranya gimana buntu. Jadi kita bilang sama teman kita atau mungkin partner kita siapapun lah gitu ya. Kita bilang nilai pangwo xiang cui gitu ya. Tolong kamu bantu saya pikir ide lain deh gitu ya. Kayak gitu. Jadi 有点不一样 ya. Semoga kejawab. Kalau 没想到 itu lebih ke nggak nyangka ya. 我以为我们今天走的路很近，没想到很远gitu ya. Nggak nyangka jauh banget. Saya pikir rute perjalanan kita dekat. Terus jalan-jalan sampai sejam nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya bilang, 没想到很远gitu ya. Nggak kepikiran. Itu yang contoh pertama, 没想到. Nah, kalau 想不到itu lebih ke kehabisan ide buntu gitu ya. Silakan di screenshot dulu untuk halaman kedua. Oke, Ibu Xiu真的 kasih contoh kalimat ya. 今天我想不到要煮什么菜，所以买熟的。买熟的. Oke, beli matang ya Bu ya. Karena udah kehabisan ide. Kadang-kadang iya, apalagi kita yang masak ya. Kadang menunya ngulang-ngulang gitu ya berasanya ya. Jadi kadang-kadang takut bosan. Ya betul Bu. Jadi dipakai 想不到 atau 想不出. Biasanya saya lebih sering pakai 想不出, artinya kehabisan ide atau buntu ya. 好了吗? Ini kejawab ya, Xiaoming untuk 没想到和想不到 atau 想不出都可以一样的. Lanjut kita pertanyaan berikutnya adalah teman-teman kalau ikut minggu lalu ada pertanyaan di luar dari materi yang belum saya selesaikan. Yaitu pertanyaan kedua, ini yang tanya kalau ada hadir boleh respon ya. 因为没有名字 karena ini perbuatan dari panjang dan nggak ada nama. Pertanyaan kedua adalah 成功时低调. Ini yang kemarin saya bacakan sebelum kita selesai sesi. Yang saya bilang kita hold ke minggu depannya supaya bahasnya lebih lega, waktunya lebih ada. Halo Ma, sudah? Saya boleh lanjut? Kalau sudah kita lanjut dulu. Nggak ada kosakata yang bingung kan? Sebentar ya, sebelum saya lanjut. Saya perlu tanya dulu yang hadir supaya tidak ada kosakata yang membingungkan. 没有吧? 应该都可以, 对吧? Semuanya oke? Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Yang memang nggak paham boleh chat ya, nggak apa-apa. Bukan maksudnya tanya terus nggak enak ya. Tidak ada pertanyaan yang salah ya. Yang ada adalah salah kalau tidak bertanya. Jadi saya berharap teman-teman ikut sesi ada manfaat, nggak cuma ikut doang. Tapi kok ini saya nggak tahu ya artinya. Nggak apa-apa ya, tanya saja ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut pertanyaan yang kemarin itu. 成功时低调. 来，我们写一下。成功时低调. Terus, 等一下，低调，再来是失败后洒脱. Oke ya, ini karena aslinya begini, kita perlu ikut ya, 失败后要洒脱. 洒脱，等一下哦。Nah, baik, saya kasih pinin dulu. 成功时
低调，失败后要洒脱。Oke, silakan yang mau catat dulu.洒脱。等一下，sebentar。好，我们看一下什么意思。Kita lihat yuk artinya apa. Cengkung adalah berhasil ya, sukses. Shi, masih ingat shi adalah apa? Waktu, ya pada waktu, lebih kepada waktu ya. Pada saat, pada waktu. Pada waktu, nah titiao ini adalah humble. Low profile, itu namanya titiao. Nggak usah bangga-bangga ya. Bangga boleh maksudnya, cuma nggak usah pamer-pamer ya. Nah, itu namanya ti tiao. Ti itu rendah. Tiao itu adalah sheng tiao de tiao. Apa itu sheng tiao? Masih ingat? Sheng tiao itu nada ya. Jadi ti ini ya satu-satu ya. Ti itu rendah. Tiao 是我们汉语有5个声调，其实是4个声调呀。Bahasa Mandarin itu 4 nada tambah 1轻声。有的时候人家说5个声调 5 nada, tapi basically dia sebenarnya 4 ya. Nah, tiao 就是 nada. Jadi artinya apa? Pada waktu berhasil atau sukses, low profile ya, humble aja, rendah hati, nggak perlu sombong ya. Ini kata-katanya bagus ya. Cengkung shi, tiao ya. Jadi pada saat berhasil, pada saat lagi di atas, kita perlu belajar low profile, tiao. 然后呢，失败是什么？失败 pasti pada tahu. Gagal ya, kegagalan atau gagal. Nah, ini dia bilang ya kalau lagi sukses di atas, ya udah humble ya. Tapi dia kasih tahu kita bahwa kalau gagal atau lagi tidak sukses, lagi kurang berhasil, ho itu adalah sesudah ya, iho atau ho. Jadi sesudah gagal artinya sesudah hadapi yang namanya ketidakberhasilan gitu ya, atau hadapi tantangan. Kalau menurut saya jarang pakai kata gagal. Saya biasa bilang hadapi tantangan ya. Sesudah hadapi tantangan, hadapi kegagalan, sato. 什么意思是洒脱？洒脱 itu adalah melepas. Jadi bolehlah ya kita bilang down ya kasih waktu gitu ya. Ada yang down sejam, ada yang downnya sehari gitu ya. Tapi downnya jangan berbulan-bulan gitu ya. Nah itu jangan. Jadi satwa itu artinya benar-benar melepas gitu ya. Benar-benar bisa diangkat juga bisa dilepas ya. Sesuatu itu perlunya begitu. Apalagi kalau di masa kita menghadapi tantangan. Karena ada satu prinsip adalah ketidakkekalan. Ya, teman-teman mungkin paham ketidakkekalan itu adalah segala sesuatu hal berubah, bahkan sepersekian detik sebenarnya teman-teman tanpa kita sadari ya. Jadi hari ini kita hadapin tantangan tidak mewakili setiap hari kita akan hadapin tantangan ya, tenang teman-teman. Tantangan hari ini kita hadapi akan berakhir ya. Ya, yang penting bagaimana cara kita merespon. Ini dia ya pertanyaan bahwa cengkung shi tiao artinya apa? Pada saat sukses atau berhasil, hendaklah low profile ya. Terus kalau sesudah gagal, hendaklah melepas. Melepas itu ya sudah, hari ini kita hadapin tantangan belum berhasil, kita cari cara ya, kemudian besok kita coba lagi kayak gitu ya. Jadi saya suka orang bilang gini, apa ya, kalau misal gagal coba lagi terus semangat lagi gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan dari titipan ke Pancang. Baik, silakan yang mau screenshot. Oke ya, saya coba lihat chattingan teman-teman sambil tunggu teman-teman screenshot. Lalu kalau saya bilang belum bisa berpikir, 我还没想. 我还没想 itu saya belum berpikir, belum bisa. 我还没想 就是misalnya saya undang Xiaoming ke kantor saya gitu ya, tapi Xiaoming pikir-pikir
dan belum mempertimbangkannya. Jadi Xiaoming bilang, 我还没想, 就是 dia belum kepikir akan menerima undangan saya nggak gitu ya. Contoh itu lebih ke 我还没想 seperti itu ya. Bukan saya belum bisa berpikir. Kalau saya belum bisa berpikir, 我 belum bisa berpikirnya boleh kalimat lengkap nggak? Takutnya salah ya, gitu ya. Nah, jadi 我还没想就是还没考虑的意思。我还没想 itu artinya saya belum mempertimbangkan apakah saya menerima undangan ini. Gitu ya, itu 我还没想，不一样，beda ya. Baik, Aditya, Pak Aditya ini tidak dari pembelajaran dasar ya, Laoshi. Oh, Pak Aditya, ini adalah kelas lama. Program menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan murid yang sudah berjalan 2 tahun, Pak. Nah, kalau untuk kelas baru, nanti kita akan mulai di tanggal 21, itu hari Jumat, sama tanggal 23 Oktober, hari Minggu. Nah, itu benar-benar dari basic, Pak. Ya, nanti Bapak ikut di situ lagi ya. Nah, kalau ini anggap tambahan kosakata, sama mungkin Bapak mengenal saya, siapa ya ini ya yang akan jadi fasilitatornya gitu ya. Salam kenal ya Pak Aditya ya. Baik, saya lanjut dulu. Ya, ada Ibu Li Ying说, 失败是成功之母. Ya, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan ya. Kalau kita pakai mu, mu, mama gitu ya. Jadi kegagalan adalah mamanya si keberhasilan. Artinya apa? Artinya ada kegagalan dulu, baru ada kesuksesan ya. Oke, saya sambil tunggu teman-teman screenshot, masih ada chattingan di Zoom. Lalu kebetulan ini apa bahasa Mandarinnya? Saat membahas kalimat 我刚想到你，你就给我打电话。Kebetulan. Oh, 真巧. Itu kebetulan. Maksudnya Ibu tanya kosakata kebetulan ya. Oke, baik. Saya tulis di sini ya. 巧 itu adalah kebetulan. 巧合. Sebenarnya lengkapnya dia 巧合, kebetulan, Bu. Tapi kalau di kalimat misalnya saya bilang, kebetulan banget kita ketemu di sini tanpa ada apa janjian gitu ya, atau kebetulan warna bajunya sama. Nah, kalau gitu kita pakai apa? Pakai 真巧. Sungguh kebetulan gitu ya, 真巧. Ini, sungguh kebetulan. Kalau 巧合itu lengkap ya. Kalau dipakai untuk, sungguh kebetulan banget gitu ya. Nah, kita pakai 真巧. Sangat kebetulan. Silakan di screenshot, saya perlu ganti halaman. Sangat kebetulan. Iya, Ibu Imelda katanya tidak ada suara. Ibu mungkin boleh connect ulang di audionya. Mungkin ada gangguan kali ya, Bu ya. Kalau yang lain jelaskan ya. Oke ya, sisi teman-teman udah bantu info untuk jadwal ya, Jumat dan Minggu kelas baru. Baik, sisi Daja, terima kasih semuanya. Kita lanjut yuk pertanyaan berikutnya. Buka Ci Ibu Lina, saya lanjut ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Kristina yang di mana di apa ya di Japri kepanjang gitu ya. Oke, baik. Ini juga di luar dari bahan. Teman-teman, bagi teman-teman basic yang bergabung, pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya sudah bukan basic. Jadi yang ikut di kelas ini jangan khawatir, materi kita nggak begitu ya untuk yang awal, jadi nggak usah terlalu takut. Ini benar-benar materi yang di luar dari materi dasar, dan saya akan jawab. Nah, teman-teman yang ikut nggak usah pusing, anggap sebagai pengetahuan ya, karena teman-teman suatu saat akan sampai ke sini juga. Oke, baik, saya akan lanjut ke berikutnya. Saya mau tanya Laoshi, apa arti 生而出化? Oke ya, ini agak banyak, saya tulis dulu. Mungkin teman-teman jadi dapat kosakata ya bagi teman-teman yang basic. Ibu Kristina hadir. 出化. Oke, kita lihat dulu 4 huruf ini artinya apa. 慎 itu adalah 谨慎. Apa itu 谨慎? Saya tulis dulu ya.
Nah, jinshen ini adalah hati-hati. Oke ya, hati-hati, jinshen. Ini sebenarnya partikel, teman-teman. Terus nya artinya apa? Itu adalah sama dengan, xiangdang yu, sama dengan. Ya, chu hua mungkin tidak perlu saya artikan, teman-teman sudah tahu apa itu chu. Apa itu chu? Masih ingat? Ya, teman-teman lagi ngetik ya. Chu keluar, betul. Hua, shuo hua de hua, kata-kata. Ya, jadi menarik ya bagi teman-teman yang basic. Boleh lihat nih, sebenarnya bahasa Mandarin itu kalau tahu cara belajarnya akan asik gitu ya. Semoga saya bisa tularkan semangat itu ya. Oke, jadi chu itu keluar, hua itu hua itu adalah kata-kata. Baik. Jadi memang jadi gini ya, teman-teman kalau ketemu kosakata tidak perlu kaget dulu, aduh ini apa ya, nggak familiar. Nah, mungkin yang depan karena belum pelajari memang agak pusing ya, tapi begitu kita artikan, artinya saya apa ya, eh, jabarkan gitu ya, maka teman-teman udah bisa nebak sendiri gitu ya. 顺而出话是什么意思？ Ayo, harusnya sih udah tahu lah ya. Jadi saya butuh interaktif, jangan saya ngomong doang ya, walaupun teman-teman nggak bisa keluar suara. Sudah ketebak artinya? Hati-hati dalam berkata, betul, hati-hati dalam berbicara. Yang mungkin bahasa Indonesia ada, mulutmu adalah harimaumu. Nah, itulah ya, boleh dipakai juga 4 huruf ini ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya ada lagi. Ya, jadi ini dia panjang, saya breakdown ya satu-satu biar teman-teman bisa ikutin pelan-pelan. Nah, satu lagi di sampingnya adalah Jing Er, Wei Yi. Cuma I-nya yang ini Bu, ya, yang Ibu ketik pilihnya apa huruf yang keliru, harusnya yang ini Bu. Jing Er Wei Yi 是这个 Yi Bu. Ibu pilih yang tanpa itunya apa? Yang tanpa ini. Harusnya yang ini. Jing Er Wei Yi. Nah, mungkin ini agak kurang familiar bagi teman-teman ya karena kita nggak dapat di materi. Jing ini adalah zunjing. Apa itu zunjing? Zunjing. Tempat saya nggak cukup. Zunjing itu adalah hormat, menghormati ya. Saya pinjam ke samping ya. Menghormati. Zunjing. Kayak teman-teman kalau mimpin pidato gitu ya. Misalnya teman-teman mau pembukaan, 我们可以说 oh 尊敬的每位嘉宾 gitu ya. Yang terhormat pada hadirin gitu ya, yang terhormat atau para hadirin yang saya hormati itu namanya 尊敬的每位嘉宾. Japin itu juga hadirin yang terhormat. Jadi ya kita sangat menghargai tamu yang datang. Maksudnya ya, 尊敬. 然后 是一样的, sama dengan ya. Itu sama dengan, dia partikel teman-teman. Nah, 威仪 itu adalah berwibawa. Orangnya duduknya tegak, itu namanya 威仪 atau berwibawa. Teman-teman ya paham ya maksudnya berwibawa. Kalau orangnya ngomong, kita dengerin juga beda gitu ya, rasa feel-nya beda. Nah, jadi apa ya? Kita menghormati gitu ya, menghormati orang itu ibaratnya setiap orang itu penuh wibawa. Artinya kita menghormati orang nggak beda-bedain. Ya nggak merasa, oh ini orangnya, sorry ya teman-teman ya. Contohnya gini, misalnya kita lihat, oh dia cuma kerja karyawan biasa. Jadi ya udahlah rasa hormat dan respeknya kita jadi kadarnya lebih turun gitu. Tapi begitu kita bilang, oh ini pemilik pabrik, jadi rasa hormatnya beda. Nah, kalau di 4 huruf ini apa ya, mengajarkan kita bahwa kalau bisa respeknya ke setiap orang sama gitu ya, karena respek itu akan menimbulkan wibawanya kita ya. Jadi orang yang tahu
menghormati orang lain, itu akan dihormati. Ya, kita itu akan membuat kitanya jadi berwibawa. Ya nggak? Benar nggak? Jadi kalau misalnya kita bisa menghormati siapapun tanpa melihat status sosial, orang yang melihat kita auranya beda. Oh, ini orang benar-benar ya, kita mau bilang hebat, mau bilang dia oke, itu silakan. Intinya gitu ya. Silakan di screenshot, tempat saya sudah habis. Jadi dia ini sambungannya ada 3 ya, 1, 2, dan 1 lagi 3. Karena di koma-komain ya. Hao lama sudah? Oh, Ibu Deviani tanya ya, Laoshi apa beda zunjing dan zunzong? Zunjing itu menghormati, zunjing, zunzong 都一样，sama sih. 我很尊敬你，我很尊重你，对。Tapi 尊敬 dia kadarnya lebih tinggi di atas sedikit ya. Makanya kita nggak bilang 尊重的各位嘉宾, enggak. Tapi kita bilang 尊敬的各位嘉宾 gitu. Ya, kadarnya lebih di atasnya. Jadi kalau 尊重 itu kayak gini. Misalnya saya minta pendapat teman-teman gitu ya. Terus saya bilang 大家可以自由的发表大家的意见. Ya, jadi teman-teman boleh bebas keluarin ide atau pendapat teman-teman. 我会尊重大家的意见. Saya akan menghormati, artinya saya akan mengikuti. Saya tidak akan intervensi, tidak akan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau saya sudah bilang, teman-teman yuk silakan keluarin pendapat masing-masing. Itu namanya 尊重. Jadi kadarnya itu lebih beda gitu ya. Ya, lebih menghormati tapi lingkupnya agak kecil. Tapi kalau 尊敬 itu benar-benar lingkupnya lebih besar kayak gitu ya. 尊重是这样写的啊，尊重，尊重，menjunjung menjunjung atau menghormati, tapi lingkupnya lebih kecil ya. Kayak tadi menghormati teman-teman di mana saya tidak akan intervensi. 我会尊重大家的决定。比如说呀，同学们，班长问大家, teman-teman, kelasnya kita ulang dari awal ya, gitu ya, di mana ya mulai dari modul 1. Terus teman-teman bilang, aduh nggak usah gitu ya. Nah, begitu teman-teman banyak pendapat, nggak usah diulang dari awal. Nah, kalau 班长尊重大家的意见, misalnya ya, kalau 班长 menghormati pendapat teman-teman, berarti memang nggak akan dilanjut gitu. 尊重 menghormati ya. Terus kita sama satu orang gitu ya, menghormati satu orang, kita bilang 尊重。我很尊重比如说我哥哥 pakai di sini. Boleh nggak langsung pakai 尊敬? Boleh, cuman dia nggak terlalu sama tempatnya. Kalau 尊敬 itu akan lebih cocok untuk lingkup yang lebih luas. Makanya tadi hadirin 3.000 orang, saya harus pakai 尊敬。尊敬的各位嘉宾，尊敬的女士们、先生们 gitu ya. Jadi yang terhormat ladies and gentlemen, atau yang terhormat pada hadirin malam ini bla 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 gitu ya. Gitu. Jadi bedanya di situ. 我很尊重 尊重. Nah, satu lagi sebelum saya lanjut. Jadi lingkupnya lebih kecil ya, teman-teman catat sendiri ya, lingkup lebih kecil. Ya, teman-teman catat satu lagi, saya kepikiran mau kasih tahu teman-teman adalah saling menghormati, ya, saling menghormati itu lingkupnya antara orang dan orang atau dalam satu grup, benar nggak? Nah, sehingga kita pakai saling apa teman-teman?
互相，对吗？ Saling menghormati. Bahasa Indonesia sama ya, menghormati, menghormati. 对，互相尊重。我们要互相尊重. Jadi saling menghargai, saling menghormati gitu ya. 互相尊重. Eh, 对不起。尊重. Saling menghormati. Sampai sini cukup jelas ya bedanya ya. Sedikit berbeda memang ya. Silakan di screenshot dulu sambil saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke, sampai tunggu teman-teman screenshot ya. 我很尊重我哥哥. 好的. Ya, 互相尊重. Betul ya, Ibu Syujen. Saling menghormati. 这个也很重要ya. Saling menghormati itu perlu banget. Oke, tadi menjawab pertanyaan Ibu Deviani. Saya lanjut dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Deborah. Kalau orang itu berwibawa, Zhongwennya gimana? Berwibawa itu boleh pakai 很有 Wei Yan boleh. Wei Yan itu berwibawa ya kalau pemimpin. Terus apa ya, 很严肃 juga boleh ya, 严肃. Jadi pembawaannya memang orang yang berwibawa lah kita bilang ya. Orang segan sama dia itu namanya 严肃 kayak gitu. Nah kalau sebentar ya saya balik dulu. Wei Yi itu Wei dari tadi saya bilang Wei Yan gitu ya. Nah sedangkan Yi itu adalah tampilan. Yi Biao tampilan. Jadi kelihatan banget berwibawa kalau kita menghormati orang ya, orang juga akan menghargai kita juga. Oke, ini sudah. Nah, jadi saya tulisin ya. Mungkin karena Ibu bertanya, Wei, 我们可以说威严. Ini wibawa. 威严. Ya, 他很有威严, dia sangat berwibawa. 他很有 sangat ada gitu ya, 很 sangat, 有 ada, 很有威严. Ya, berwibawa. Dia sangat ada wibawa gitu ya. Oke, saya coba lihat. Ini belum selesai teman-teman ya, kita selesaikan dulu. Masih ada yang ketiga soalnya, biar lengkap ya. Ubu roja. Oke ya, ini yang ketiga. Tadi kan dua. Nah, terus yang ketiganya, saya boleh lanjut dulu ya. Saya tulis dulu di sini. Ya, biar saya garisin aja karena beda topik ya. Bu. Roja. Oke. Bu. Roja. Roja ini adalah 美好. Mehao artinya bagus dan indah ya. Bagus dan indah. Itu namanya roja. Kalau teman-teman tanya saya lagi, rou itu apa? Wenrou. Rou, saya pakai warna lain ya. Nah, ini tunggu teman-teman screenshot juga. Rou itu adalah lemah lembut. Lemah lembut. Nah, lemah lembut. Jia, ini nama saya ya. Aja tahu我叫蔡嘉玲. Jia saya tulisannya ini. Ya, saya kotakin ya. Nah, jia itu artinya sesuatu yang bagus. 美好, bagus dan indah. 所以无不柔家, u adalah tidak, pu juga adalah tidak ya, karena dia itu kayak puisi, makanya dia bikin 4 huruf 4 huruf. Nah, jadi
sebentar ya teman-teman, saya balik dulu karena nggak di satu halaman. Jadi dia kata pertamanya ini, 慎而出话. Hati-hati dalam berkata-kata, gitu ya. Terus yang kedua adalah ini, 敬而威仪, menghormati orang, yang tadi saya bilang tidak membeda-bedakan sehingga muncullah yang namanya wibawa gitu ya, dihormati orang dan menghormati orang ya, saling. Nah, dua sifat ini gitu ya. Nah, yang ketiga ada ininya, 无不柔加. Jadi memang kalau puisi itu dibikin 4 huruf, 4 huruf, 4 huruf. Itulah memang ya indahnya bahasa Mandarin. Nah, 无不柔加 artinya tidak lain, tidak bukan gitu ya. Adalah sesuatu yang bagus dan indah. Ini penutupnya ya. Jadi 无不柔加 artinya tidak ada yang bisa menandingin itu. Namanya 无不. Tidak lain, tidak bukan ya. Silakan dicatat. Tidak lain, tidak bukan. Mungkin teman-teman pikir, Laoshi ini ribet banget ya. Tidak lain, tidak bukan. Kenapa nggak langsung shi, roja gitu? Bisa, tapi masalahnya jadi kurang satu huruf gitu loh. Jadi makanya dia pakai upu gitu ya. U kan tidak, ditambahin lagi tidak gitu ya. Nah mungkin teman-teman bingung kenapa harus pakai gitu? Karena dia perlu ada keseragaman 4 huruf gitu. Jadi upu roja artinya tidak lain, tidak bukan adalah sesuatu yang bagus dan indah. Betul sekali ya. Jadi hati-hati dalam berkata-kata, tapi menghormati orang itu tidak membedakan status sosial. Semua orang itu perlu dihormati, terlepas dari dia siapapun. Itu adalah sikap yang sangat baik atau sikap yang sangat mulia ya teman-teman ya. Itu upu shou jia. Artinya tidak lain tidak bukan ada sesuatu yang bagus dan indah. Oke, ini memang agak terkesan dalam. Karena dia puisi teman-teman, bukan sehari-hari kepake. Sehari-hari orang jarang ngomong begitu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Bu Christina. Dia masih ada satu pertanyaan di bawah ya. Saya lihat dulu. Woman have ma? Oke, baik. Masih ada. Saya selesaikan dulu ya, biar tidak gantung. Jadi punya Ibu Christina udah beres. Nanti yang belum kejawab, saya akan taruh di minggu depan ya, supaya kita nggak terlalu buru-buru. Oke, halaman sudah? Saya mau ganti halaman. 老师的名字是嘉，对，伊布丽娜，嘉玲的嘉玲是这个嘉呀，nya saya yang tulisan yang ini ya. 老师，我的孙子也叫贤佳. Oke, bagus ya namanya ya Bu Liing ya. Katanya cucunya Ibu Liing juga ada pakai jia ini, betul. Jia ini adalah sesuatu yang indah dan bagus ya, lemah lembut, indah dan bagus. Rou jia. Halo sudah? Saya boleh lanjut? Yang terakhir 4 huruf juga dari Ibu Christina. Oke ya, saya lanjut dulu. Nanti kalau ketinggalan kita balik sedikit ya. 挥之不去. Oke, ini ya. 挥之不去. Ini gampang, teman-teman. Udah beda konteks sama yang tadi ya. Nah, ini tadi makanya saya tutup dulu. 挥之不去. Masih ingat 挥是什么意思? Kita pernah belajar di materi kita. 挥挥手. Apa itu 挥挥手? Iya, melambaikan ya. Melambaikan itu juga bisa, nggak tahu teman-teman bisa lihat video saya nggak? Ada kotoran di tangan kita, disapu-sapu. Benar nggak bahasa Indonesia saya? Dikibas-kibas kalau ada sesuatu yang kotor. Itu namanya hui ya. Jadi, 我们说 disapu-sapu, dikibas-kibas kalau ini ya. Disapu. Sapu pakai tangan ya, atau dikibas-kibas. Maaf ya kalau bahasa Indonesia kurang tepat, nanti teman-teman boleh bantu revisi. Intinya kayak ada kotoran di tangan kita kibas-kibas itu nah hui. Hui zhi ini partikel ya. Bu qu. Zhi ini off sebenarnya. Off-nya bahasa Inggris, tapi dia nggak bisa diartikan. Dia kayak gini nih, ini sebenarnya cuma 3 huruf yang punya arti. Tapi kan ya itulah ya bahasa Mandarin karena indahnya sastra dia perlu 4. Jadi dia pakai ini. Ini tergantung yang bikin
ininya ya gitu ya yang bikin kata-katanya ya. Jadi 挥之不去 artinya 不去itu tidak pergi. Mungkin teman-teman tahu. Oke, kalau gitu artinya apa? 挥之不去 artinya disapu-sapu, dikibas-kibas pun nggak mau pergi gitu ya. Artinya tidak bisa, tidak bisa lepas atau tidak bisa dilupakan. Nah, saya kasih contoh kalimat kalau yang ini. Ini kepake sehari-hari. 挥之不去. Oke ya, sambil tunggu teman-teman, saya bikin kalimat dulu. 他在我心里，kurang li. 在我心里是挥之不去的。挥之不去的，我们说伤痕。Nah, kasih tambahan kosakata buat teman-teman ya. 他在我心里是 teman-teman mungkin udah bisa menebak ya. 挥之不去的伤痕. Apa itu 伤痕? Bekas luka. 它在我心里是挥之不去的伤痕. Dapat artinya? Iya, tidak bisa dilupakan. Jadi dia di dalam hati saya adalah luka yang tidak bisa dilupakan. Biasanya rata-rata film-film ngomongnya gitu ya. 它在我心里是挥之不去的伤痕. Dia di dalam hati saya adalah bekas luka yang tidak terlupakan. Jadi 挥之不去 adalah tidak bisa dilupakan. Ingat action saya gitu ya, kibas-kibas tapi nggak bisa pergi debunya. Itu adalah 挥之不去 ya. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya lihat lagi pertanyaannya masih ada nggak yang di chattingan ya. Oh ya, benar Pak Adi. Unforgettable ya, tidak bisa dilupakan. Tidak bisa disapu-sapu ya, disapu-sapu pun nggak bisa pergi. Itu namanya 挥之不去. Baik, ada Ibu Yena yang tanya, Laoshi boleh tulis hadirin yang terhormat. Oke, 嘉宾对吗? Ah, boleh. Ini habis ini saya tulis ya, biar halamannya lebih bebas. Hadirin yang terhormat ya, 尊敬的每位嘉宾. Halo Ma, sudah? Saya boleh next? Halo Ma, halo. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Jadi hadirin yang terhormat, tadi kan 尊敬的每位嘉宾. Oke lah, saya tulis lengkap ya. 尊敬. Nanti teman-teman mau tulis surat ke saya pakai huruf Mandarin boleh ya. 尊敬的老师 boleh ya. Jadi 尊敬 ini dipakai 尊敬的老师, 尊敬的每位嘉宾 gitu ya. Teman-teman cuma perlu lihat dia formatnya pakai apa, itu dipakai lagi, diganti aja bendanya gitu ya. 尊敬尊敬的每位嘉宾. Sorry, teman-teman ya, agak minggir sulit tulisnya. 等一下. Saya hapus dulu biar enggak tulisannya miring. 嘉宾. Zun Jing de Mei Wei Japin. Nah, Japin ini adalah tamu terhormat. Tamu terhormat. Sorry ya, kalimat saya keputus. Terhormat. Saya tulis di bawah saja. 看起来怪怪的，不好看.
tamu terhormat. Oke, 每位 itu setiap ya, setiap. 位 adalah kata bilang untuk orang yang sopan. 尊敬 adalah terhormat ya. Oke, jadi pada hadirin yang terhormat. Teman-teman lihat Cia muncul lagi, familiar nggak? Cia, kalau teman-teman lihat di screenshotnya teman-teman, Cia-nya muncul lagi tadi barusan kita bahas ya. Pin itu sebenarnya tamu. Cia Pin, tamu yang terhormat, yang terbagus gitu ya. Cia Pin. 就是这个家，刚才的家是这个家，sama ya, familiar ya. Ini muncul ya sama Cia, Cia Pin. Itu. Silakan di screenshot dulu yang halaman ini. Terus saya balik ya ke halaman sebelumnya. Halaman 7 ya Bu Cindra ya. Baik. Sebentar ya Bu ya. 每位嘉宾. Ini pertanyaan Ibu Yena tadi ya. Oke ya Ibu Yena. Halo Ma, sudah? Halo. Oke. Kalau gitu, sebentar ya. Ada satu pertanyaan terakhir. Ini nggak perlu saya tulis, jadi saya selesaikan saja. Pertanyaan dari Pak Hanafi. Pak Hanafi ikut sore ini. Katanya saya mau ikut tes yang seperti Cai Laoshi pernah ikut itu seperti apa, di mana, dan seperti apa prosedurnya. Tes Mandarin ya Pak Hanafi ya. Kalau tes Mandarin itu namanya HSK Pak. HSK saya sudah nggak update. Nanti Bapak biasanya bisa cari di Google atau mungkin sekarang di IG, masukin keyword HSK gitu ya. Itu bisa keluar Pak, harusnya ada. Nah yang saya tahu, sorry ya ini nggak endorse gitu ya, yang saya tahu ada beberapa universitas yang punya sastra Mandarin itu biasanya adain Pak. Biasanya ada Universitas BINUS yang saya tahu sama Maranatha Bandung, itu sering saya lihat mereka iklan. Nah, Pak Hanafi kalau misalnya itu boleh cari di situ atau di Google harusnya ada. Nah, teman-teman di sini yang pernah ikut HSK punya kontak personnya, boleh di chat di sini. Mana tahu Pak Hanafi ikut bisa jadi info ya. Itu Pak, saya pernah ikut yang namanya HSK. Ya, HSK itu kayak TOEFL untuk bahasa Inggris. Ini kejawab ya Pak. Nah, oke, baik. Masih ada pertanyaan yang lain tapi membutuhkan penjelasan banyak kayak huruf Mandarin, jadi saya hold ke minggu depan ya, biar lebih maksimal. Oke, kayaknya udah semua. Yang terhormat Cai Laoshi, 尊敬的蔡老师, betul nggak Laoshi? Betul Bu Yena ya. Ini kepakai terus ya. 尊敬的爸爸妈妈, 尊敬的班长 ya, yang terhormat ketua kelas. Betul. Formatnya udah benar Bu Yena. Ibu Lina, kolom chat dalam bahasa Mandarin, 我们可以说评论itu artinya kasih komen ya, 评论区 boleh, atau 留言区, 留言 tuh tinggalin pesan, chat, boleh. Nanti minggu depan saya tulis ya, Bu Lina ingatin saya, supaya saya bisa tulisin huruf Mandarinnya buat teman-teman. 好，那我们今天就到此结束， kita sampai di sini dulu. 我们下星期见, kita sampai minggu depan. 谢谢班长，谢谢同学们，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见，谢谢班长，谢谢老师，班长，拜。